Semua, perkenalkan saya Tersia Kariti dengan NPM 23201027. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Sarjana Keperawatan. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan yang berjudul Bahaya Tuberkulosis. Baik, untuk bagian yang pertama adalah apa itu tuberkulosis? Tuberkulosis adalah penyakit infeksi bakteri yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini biasanya mempengaruhi paru-paru, tetapi juga dapat mempengaruhi bagian tubuh lainnya. TBC disebabkan oleh bakteri yang tumbuh di paru-paru dan dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya melalui aliran darah. Gejala TBC meliputi batuk, demam, keringat malam, kelelahan, dan nyeri dada. Baik, setelah kita mengetahui apa itu tuberkulosis, yang kedua adalah tujuan. Tujuan dari promosi kesehatan terkait penyakit tuberkulosis atau TBC adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit ini, mencegah penyebarannya, dan memastikan bahwa individu yang terkena dampaknya dapat menerima pengobatan yang tepat waktu dan efektif. Promosi kesehatan bertujuan juga untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada masyarakat tentang TBC, termasuk gejala, cara penularan, dan pentingnya pengobatan. Dengan demikian, promosi kesehatan dapat membantu mencegah penyebaran TBC, mengurangi insiden baru, dan pada akhirnya mengurangi beban pada sistem kesehatan. Selanjutnya adalah penyebab tuberkulosis. Tuberkulosis disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyebar ketika seseorang menghirup percikan ludah saat penderita TBC, batuk, berbicara, bersin, tertawa, ataupun bernyanyi. Setelah kita mengetahui penyebab dari tuberkulosis, tentu saja dari penyebab itu akan muncul gejala. Gejala dari tuberkulosis yang pertama adalah batuk berkepanjangan, di mana batuk yang berlangsung lebih dari 3 minggu sering kali diproduksi dengan dahak bercampur darah. Lalu yang kedua, nyeri dada. Nyeri dada atau tidak kenyamanan di area dada, terutama saat bernafas dan batuk. Lalu yang ketiga, demam. Suhu tubuh yang meningkat yang lebih tinggi di sore atau malam hari, dan demam ini biasanya bersifat ringan. Lalu yang keempat, penurunan berat badan. Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan yang sering kali disertai dengan kehilangan nafsu makan. Lalu yang kelima, kelelahan. Rasa lelah yang berkepanjangan dan sulit pulih meskipun sudah beristirahat. Lalu yang terakhir adalah kesulitan bernafas. Dapat terjadi jika infeksi penyebar dan mempengaruhi fungsi paru-paru. Yang berikutnya adalah patofisiologi. Yang pertama adalah patogenetik. TBC biasanya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyebar ke bagian tubuh lain. Bakteri masuk melalui saluran pernafasan dan dapat menginfeksi makrofag yang kemudian dapat membawa bakteri ke jaringan lain. Yang kedua, reaksi imun. Setelah infeksi, sistem imun berusaha menanggapi dengan membentuk granula untuk mengisolasi bakteri. Ini adalah reaksi yang dapat mengakibatkan kerusakan jaringan di sekitar. Lalu yang ketiga adalah manifestasi klinis. Gejala TBC sering kali meliputi batuk berkepanjangan, nyeri dada, penurunan berat badan, dan demam. Pada beberapa kasus, biasanya terjadi hemotisis atau batuk berdarah. Lalu yang berikutnya adalah diagnosis. TBC dapat didiagnosis melalui tes tuberkulin, ronsen dada, dan kultur sputum. Lalu yang terakhir adalah pengobatan. Terapi TBC biasanya melibatkan kombinasi antibiotik selama minimal 6 bulan, seperti isoniazid, rifamicin, dan pirazinamidin. Setelah kita mengetahui apa itu tuberkulosis, tujuan,
dampak, serta gejala, tentu saja ada cara untuk pencegahan. Cara pencegahan yang pertama adalah vaksin BCG. Lalu yang kedua, menjaga kebersihan diri, menutup mulut dan hidung, menggunakan masker, menjaga sirkulasi udara, memeriksa kesehatan rutin, jaga daya tahan tubuh, hindari kontak dengan orang yang terinfeksi. Dan yang terakhir adalah jangan membagikan barang-barang pribadi milik kita seperti baju, handuk, ataupun barang-barang yang kita pakai. Baik teman-teman, itu saja materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.